menyelisihi kita karena penulis dengan jumhur. Lalu siapa yang menyelisihi jumhur? Yang menyelisihi kita karena kita merojehkan jumhur. Ucapan Imam Ahmad. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa orang yang berhubungan intim lupa termasuk pembatal puasa. Wajib baginya mengqadha. Lalu wajib kafarah juga. Iyalah, seperti itu pokoknya harus bayar kafarah meskipun lupa. Dan ini berkesendirian kelompok Al-Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad. Dinisbatkan Hanabilah karena Ahmad bin Hanbal, Hambali mufradnya, Hanabilah pengikutnya. Seperti itu. Dan ini juga adalah ucapan Ibnul Majisun, tidak begitu terkenal, namun yang jelas pelopornya Imam Ahmad. Lalu setelah itu juga tidak cukup dengan menyebutkan dua pendapat, tapi menyebutkan dalil yang berseberangan dengan penulis. Disebutkan di matanya, di kitabnya, ucapan yang berseberangan. Lihat bagaimana insaf, seperti itu. Tidak menyembunyikan ucapan yang berseberangan agar milih madhab kita, tidak. Maka disebutkan pendalilannya, dan tidak tanggung-tanggung pendalilannya dengan Sahih Al-Bukhari. Disebutkan sanadnya bahkan. Nih di Sahih Al-Bukhari dengan sanadnya, sehingga orang pun akan mempercayai, oh ini yang menyeberangi pendapatnya penulis, bahkan ditulis disahihkan Al-Bukhari, ditulis dengan sanadnya malah. Begitulah insaf. Maka dinukilkan oleh penulis di sanad Al-Bukhari, yang intinya di sini disebutkan di kisah ini, datang seseorang jaa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Faqala mada wa madak? Qala waqatu bi ahli fi Ramadan. Maka aku telah hancur ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Aku berhubungan intim dengan istriku di siang Ramadan. Qala tajidu raqabah? Apakah kamu mampu atau mempunyai budak belian di zaman Nabi? Maka tidak punya. Terus ditanya lagi, apakah mampu untuk 2 bulan secara berurutan berpuasa membayar bulan Ramadan ini? Tidak mampu. Ramadan yang 1 bulan saja tidak kuat, bagaimana dengan 2 bulan berturut-turut? Namun Allah Karim, dan Nabi Muhammad berdakwah Islam ini yubasyirun, basyiru wala tunafiru. Wah, tidak boleh, harus begini, harus begitu. Tidak. Tetapi agama ini mudah. Maka akhirnya ya sudah, bayar 60 orang fakir miskin setiap hari. Maksudnya dalam waktu 2 bulan 30 hari itu bayar setiap hari satu orang. Wah, dari mana? Aku ini orang termiskin di dunia. Maka orang ini tidak ada kemampuan sama sekali, tapi ingin menghapus dosanya. Akhirnya disebutkan, datanglah orang Ansor bi'arokin min tamrin. Seperti di hadis, biar singkat kita langsung terjemahkan karena sudah lewat masalah ini. Maka bawa sekeranjang dari kurma. Maka Nabi yang penuh rahmah di dalam dakwahnya, ini orang ingin mensucikan dirinya dari dosa, tapi bayar kafarah tidak bisa. Dari kafarah itu bebaskan budak, tidak ada, tidak punya budak. Orang miskin tidak ada budak. Ya sudah, puasa 2 bulan berturut-turut, mana mampu. Puasa Ramadan yang 1 bulan aja nggak mampu, bolong-bolong. Maka bagaimana dengan puasa 2 bulan setelah itu? Ya sudah, berikan fakir miskin setiap hari dalam 60 hari. Apalagi itu, kami orang termiskin dari semua yang ada. Ya sudah, Nabi diberikan sedekah. Ya sudah, sini. Ini tamr, bagikan kepada 60 orang fakir miskin syarat kafarah tadi. It'am sitina miskinan. Dia bilang tidak mampu, tapi ada dari Nabi nih, bagikan kepada fakir-fakir miskin. Ini rahmatnya Nabi. Ditanggung oleh dia membayar sitina miskinan. Tidak cukup dengan itu. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ana afqaru mala bataina. Aku termasuk orang termiskin dari apa yang ada di desaku. Maksudnya
Daripada dikasih 60 fakir miskin, aku lebih berhak. Paham sekarang? Maka dari rahmat Nabi akhirnya, idhab fa'atimhu ahlak. Maka kalau begitu, udah pulang. Bayar kafarah kepada istri-istri dan anakmu. Jadi 60 fakir miskin itu ya istri, anaknya, dan dia. Orang ini ingin membebaskan dosa, halak tuh ya Rasulullah. Malah ujung-ujungnya dapat tamer untuk makan dia dan istri-istrinya. Enak apa tidak agama Islam? Hah? Siapa yang bilang agama Islam teroris? Agama Islam agama yang sangat rahmah. Dan ini menjadi pendalilan dakwah kita. Kalau ini Nabi Muhammad SAW berbuat seperti ini, maka lebih dari itu kita. Maksudnya, kita mengikuti Nabi tidak membuat orang lari dari agama Islam. Bukan maknanya kita tidak tegas kepada manhaj yang hak. Tidak. Tetap orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang akidahnya rusak, kita dakwahi. Namun dengan menyebabkan mereka kembali. Dan lihat di sini, orang ini sudah masuk Islam, berbuat dosa, tidak ditolol-tololkan, dibodoh-bodohkan, dijauhkan dari manusia, agar manusia terjauh darinya, diumumkan, hei, orang ini melaksanakan bla 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 di siang Ramadan, jauhi. Kalau dia dai, nonaktifkan dakwahnya, tidak boleh murid-muridnya belajar dengan dia. Kalau dia punya pondok, bubarkan pondoknya, seperti yang dilakukan Luqman Ba'abduh di zaman now dan siapapun yang melaksanakan seperti ini dakwahnya. Maka basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru. Maka jika ada saudara kita salah dan masalah pribadi dengan kita, maka bisa dipermasalahkan, dipecahkan masalah dengan baik. Yang jelas jadi tidak membenci Islam dan manhaj. Adapun kalau disebabkan urusan pribadi kemudian dilarang misalnya belajar dengan dirinya, dilarang bahkan sholat di masjidnya, dilarang untuk demikian dan demikian, akhirnya dia hidup di pondok seakan-akan tidak hidup di pondok. Karena tidak boleh sholat dengan jamaahnya, tidak boleh belajar dari jamaahnya. Akhirnya dia lari kepada kelompok yang sesat. Maka dakwah ini tidak barokah. Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru. Maka jadikanlah kaum muslimin senang kepada Islam dan kepada dakwah salaf, bukan ditanfir. Yang tadinya salafi malah jadi lari kepada kelompok roja, kelompok ikhwanil muslimin, kelompok asururiyah, karena dakwahnya yang keras. Maka di sini lihat pendalilannya dari hadis ini. Kelompok Al-Hanabilah mengatakan, lihat di sini mana pendalilan tafsir bahwa Nabi menanyakan kepada orang Arab ini, apakah kamu lupa atau kamu sengaja datang kepada istri kamu itu? Tidak ditafsir. Dari sinilah poin pendalilan Imam Ahmad dan pengikutnya. Maka bagaimana jawaban kita? Lihat bagaimana insaf, kita sebutkan dalilnya. Bahkan di Sahih Al-Bukhari nukilkan dengan sanadnya agar jelas terang bahwa hadisnya sahih. Namun tidak meski hadisnya sahih kemudian sahih pendalilannya. Ini poin yang penting. Di dalam ilmu fikih bisa jadi seseorang beristidlal dengan hadis yang sahih, namun pendalilannya tidak ada wajah pendalilan. Maka kita katakan di sini al-jawab di dalam kitab Al-Jawabul Awal, daliluhum sahih lakin ghairu sharih. Maka dalilnya dia itu sahih, muttafaqun alaih. Namun tidak sharih. Kenapa tidak sharih? Karena Imam Ahmad mengatakan tidak jelas di sini. Maksudnya tidak jelas bagaimana? Apakah dia lupa atau dia sengaja? Pendalilan ingin menyeret kita kepada mutlak tidak sharih. Kenapa? Karena ada lafaz yang sharih di sini. Apa lafaz yang sharihnya? Pertama dari adilah yang lain, dan yang kedua dari lafaz di dalam matan. Maka di sini dijawab yang kedua, wal jawabu tsani qad saraha nasun sahihun mantuqun
ala adamil qada wal kafarah. Kembali kepada pendalilan yang terdahulu dari Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Di sini lupa, maka tidak diambil oleh Allah. Dan juga walaisa alaikum junahun fima akhtatum, maka lupa termasuk dari kesalahan. Maka Allah tidak menuliskan kepada mereka harus kafarah dan sebagainya. Dan begitupun hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Basri bahwa Allah itu tajawaza li ummati an-nisyan wal khata wa mastukrihu alaih, telah terdahulu. Dan juga hadis-hadis tentang makan yang lupa, maka Allah mengampuninya dan memberikan makanan sebagai rizki atasnya. Maka ini semuanya menjadi pendalilan dari segi lafaz umum. Dan adapun pendalilan dari mereka juga secara sharih, mana lafaz halaktu. Lalu apa faidahnya hadis halaktu? Sampai mereka mengatakan di sini mutlak, mungkin lupa, mungkin tidak lupa. Nah, lebih baik kita katakan bayar kafarah meskipun lupa atau tidak lupa. Kita katakan hadis ini menjelaskan dohirnya dia tidak lupa. Kenapa dia datang mengeluh kepada Nabi mengatakan halaktu, hancur aku? Maka ini juga dari jawaban bahwa dohirnya orang ini tidak lupa. Di siang Ramadan dia dalam keadaan sengaja. Mana dalilnya dia mengaku halaktu, hancur aku ya Rasulullah, aku datang kepada istriku di siang Ramadan. Sekarang orang kalau lupa akan menyesal seperti itu? Menyesal apa enggak orang lupa? Enggak akan menyesal. Meskipun dia lupa makan di siang Ramadan satu piring, pas minta yang kedua, tambah bang puasa, udah kenyang dan sebagainya, puasa. Iya puasa, di dalam syariat seperti itu. Apakah dia menyesal? Tidak, dia nggak akan menyesal. Mungkin bilang alhamdulillah, karena Allah di dalam hadis disebutkan Nabi, fa innallaha asqahu wa at'amahu. Allah memberikan makan dia dan memberikan minum dia. Maka tidak akan ada yang menyesal. Lalu orang ini datang menyesal mengatakan halaktu ya Rasulullah, menunjukkan bukan permasalahan dia lupa, tetapi permasalahannya dia sengaja. Maka telah masuk dari permasalahan yang pertama dan selesai dengan permasalahan khilaf. Maka yang rajih adalah orang yang lupa berhubungan intim di siang Ramadan tetap dia itu sama seperti makan dan minum, hukumnya tidak ditulis qada dan kafarah. Maka selesai dari permasalahan yang pertama. Dan sekarang kita masuk kepada pelajaran hari ini. Qala al-muallif hafizahullah, al-faslu tsani mattafaqal muslimuna min mufsidatis siyam. Al-amrul awwalu wa tsani al-aql wasyurb. Maka di dalam permasalahan yang kedua, kalau tadi di masalah yang pertama penulis menyebutkan kaidah, tidaklah seseorang dihukumi batal puasa kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama melaksanakan pembatal puasa, makan, minum, hubungan intim dan sebagainya di siang Ramadan. Kedua, dia termasuk kepadanya tiga perkara: al-ilm wa dzikr wal qasd. Ini permasalahan pertama. Masalah yang kedua ataupun pasal yang kedua, mattafaqal muslimuna min mufsidatis siyam. Di sini penulis akan memberikan kajian tentang perkara yang disepakati bahwa perkara-perkara ini pembatal puasa. Akan disebutkan dalil-dalilnya. Maknanya yang disepakati adalah di sini dohirnya tidak ada khilaf yang dohir kecuali yang mengikuti hawa nafsu. Dan kemudian nanti akan ada masalah di pasal yang ketiga. Akan disebutkan di pasal yang ketiga adalah mayufsidus siyam ala rajih. Maknanya di sana